Kalau Indonesia ini kan Tahapan itu ya. udah membeku semuanya. Iya, iya. Jadi yang terjadi itu adalah permainan-permainan yang unplanned, yang tidak terencana dengan baik ya. Apa namanya? Persekongkolan lah, Iya, iya. perubahan tata ruang semua bisa diatur ya. Nah, laut bisa dipagar. Seperti gitulah. Jadi Iya. udah kalau orang Medan bilang udah tak manontu dah. Tak menentu. Ini harus ditata kembali ya, tata Iya. ulang ya. Oh iya, betul. Jadi ini kesempatan Kesempatan ya. Indonesia itu punya satu kapasitas pembangunan kota yang betul-betul mengikuti amanat konstitusi. Ya, kok di koridor apa ibu kota ini apa kawasan inti pemerintahan sudah terbentuk seperti itu, ya kenapa nggak yang lain juga begitu kan gitu? Oh ini daerah yang hijau, jangan lagi dipermainkan. Ya, ya, Nah ini ya. betul-betul jadi hutan kota Ya, misalnya. ya. Oh ini daerah reservoir air, wah gitulah semuanya. Jadi ditata sebagaimana mestinya. Kayak mestinya ya. Luar biasa Dan itu. Indonesia udah punya pengalaman itu. Kita Oh, dulu punya Perumnas, kita ya, dulu ya, ya. apa di DKI ini ada kawasan Senayan, Ya, Kemayoran itu kan pengelolanya kan hebat-hebat semua. ya, ya. Nanti akan terjadi perimbangan. Nah, itulah harapan kita IKN di Kalimantan tuh orang akan berpikir tadi mau dibangun di IKN atau di Jakarta ya. Ya sudah, sekarang udah ada IKN. Ya. Jadi nggak semuanya harus heavy apanya semua di Jabodetabek ini semua enggak. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sudah sering dalam podcast ini. Dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Kebijakan dari Institut Teknologi Bandung. Beliau ini sekarang sedang mempersiapkan menjadi profesor. Nah, itulah kekuatannya. Bahwa dia sebagai pengajar tapi sekaligus memahami hal-hal praktis di dunia perumahan dan perencanaan perkotaan. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Jehansyah Siregar. Saya sapa dulu karena dia datang dari Bandung ini. Selamat datang, Bung, di tempat kita. Ya, Apa terima kabar? kasih undangannya. Kabar baik, Bang. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan kembali besok udah kembali lagi ke Bandung. Iya, besok lagi. Mengajar lagi. Iya, mengajar lagi ya. Nah, kita dulu pernah membahas tentang Ibu Kota Negara ya, IKN ya. IKN. Dan Anda saya lihat waktu itu memberikan pandangan yang konstruktif dan positif ya. Di tengah banyaknya orang yang ya macam-macam lah, skeptis dan segala Iya. macam ya. Tapi Anda dari segi profesional Anda bisa mendudukkan persoalan itu dengan baik. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengatakan kepada Ketua Pelaksana IKN sekarang, pengerjaannya harus selesai tahun 2028. Iya. Karena nanti secara politik pemerintah Indonesia akan berpusat di sana, ya kan? Jadi fungsi dari DKI yang sebagai ibu kota akan digantikan nanti kan Iya. oleh IKN. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan ya katakanlah 1-2 tahun terakhir? Ya, kalau menurut saya pembangunan IKN yang terakhir-terakhir ini justru seharusnya seperti itu. Oh, Jadi tidak terburu-buru, tidak ya, tergopoh-gopoh kita, ya, tidak berorientasi investasi asing. ya, seperti selama ini ya. Justru tahap konstruksi yang perlahan, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ya, Nah, yang ditunggu itu adalah development-nya. ya. Itu yang belum muncul, artinya pengembangannya ya kan. Kalau kita bicara pembangunan kota itu kan bukan hanya construction. Iya, Nah, ini yang baru dilakukan otorita dan Kementerian PU ini baru kumpulan proyek-proyek konstruksi. ya, betul. Untuk menjadi development, Ya. ada nilai tambah, ada kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi. Nah ini geliatnya masih sedikit, sudah ada sih, Ya, sudah ada orang datang ke sana, ya. wisata, Ya. apa hotel sudah disediakan ya. Iya. Tapi kan tetap core-nya itu adalah pusat pemerintahan. Betul. Nah, ini yang harus segera disiapkan. Ya. Saya yakin kalau misalnya sudah ada beberapa ribu di sana, ya 5.000 katakan, ASN bekerja sebagai itu geliatnya akan lebih terasa. Oh. Jadi jangan bertumpu pada satker-satker konstruksi saja gitu ya. Jadi Kementerian PU sih oke, mereka bekerja menyiapkan wadahnya, lingkungannya, bangunannya, infrastrukturnya semua. Ya itu kan mendukung satu kegiatan kota fisik. Nah itu jadi udah on the right track sekarang. On the right track ya. Nah kalau kita lihat dari perkembangan
pembangunannya, berarti Anda tadi mengatakan sudah on the right track dari segi waktu, jadi tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru. Nah, tahun 2028, apakah Anda yakin akan semakin terlihat perkembangan dari kota itu ketika sudah dipindahkan sekitar 5.000-an tadi Anda bilang ya? Iya. Ke sana. Nah, itu sekali lagi masuk ke dalam apa yang menjadi pemicu perkembangan kotanya. Kan ini pusat pemerintahan. Ya dari sisi administrasi negara bagaimana? Misalnya Kementerian PAN RB sudah menganalisis belum kesiapan ASN untuk bertinggal di sana, bertempat tinggal dan bekerja, ya menjalankan pemerintahan. Nah, kalau sudah siap dalam tahap pertama ya 5.000 ASN tadi, nah itu saya optimis itu bisa berjalan. Ya. Jadi jangan bayangkan seluruh pemerintahan dengan 400.000 ASN itu sudah ada di sana, belum. Nah, cuma strateginya ini bagaimana pentahapan dari pusat pemerintahan itu. Tapi kalau namanya pusat pemerintahan sudah menyatakan dan sudah melakukan aktivitas sana secara real, wah itu geliatnya akan berbeda. Berbeda nanti misalnya rapat kabinet misalnya, nah, sudah sekali dua kali diadakan di sana. Jadi menurut saya sih tidak harus serta merta semua instrumen pemerintahan sudah ada di sana. Ya, jadi bisa dikatakan misalnya secara berkala lah ya, misalnya rapat kabinet dalam setahun itu misalnya ada 10 kali misalnya di Jakarta ya 2-3 kali dia lakukan di sana lah, bolak-balik. Tapi ASN yang sudah mukim di sana, ya itu tetap nggak bolak-balik. Nah, itu udah satu lompatan di 2028 seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya presiden mau berkantor atau wapres mau berkantor, ya ganti-gantian. Jakarta sama IKN, Jakarta sama IKN. Ya dulu Putrajaya juga begitu kan, Perdana Menteri nggak langsung berkantor di sana. Full time gitu enggak. Nah, itulah pentahapan itu antara pusat pemerintahan dengan administrasinya tadi harus sejalan dengan pembangunannya. Jadi kalau tiba-tiba nanti mau berkegiatan semua di sana, sedangkan gedung belum mendukung, ya nggak bisa. Nah, itu yang disinkronkan oleh si otorita IKN inilah. Dan kalau saya melihat dari target 2028, itu akan membuat penganggarannya juga, pentahapannya akan mengikuti anggarannya. Karena anggarannya sudah tersedia kalau sampai seperti itu. Tidak tergopoh-gopoh, tidak, ya kan, benar kan? Jadi anggarannya dikasih kesempatan untuk tahap bertahap gitu loh, sampai 2028. Jadi kalau Anda melihat ya, kuncinya adalah rombongan dari ASN pertama yang akan membuat kota itu akan hidup ya. Betul. Ya, artinya ASN itu mendukung satu aktivitas pemerintahan pertama. Ya. Artinya kalau cuma ASN-nya karyawannya saja ya nggak bisa juga. Ya harus ada kegiatan pemerintahan, misalnya rapat kementerian. Iya dong. Ya kan rapat kementerian itu kan bisa dibagi lah, rapat kabinet tadi saya bilang ya, kemudian rapat Menko. Nah itu penting itu. Nah tapi nggak seluruh 100% kegiatan pemerintahan ibu kota yang ada di Jakarta udah ada di sana, nggak harus gitu ya. Jadi 5.000 itu bisa mendukung kegiatan berapa persen gitu. Dulu Pak Jokowi bahkan sudah pernah rapat di sana. Nah pertanyaan saya adalah apakah rapat-rapat itu dilakukan nanti tahun 2028 setelah resmi dia jadi ibu kota atau sebelumnya? Nah itu dia. Kalau saya sih berpendapat pusat pemerintahan saja dulu. Karena pusat pemerintahan itu kewenangan pemerintah eksekutif. Ya. Presiden bisa membuat jadwal, memerintahkan menteri, Menko, ya, dan meminta Menpan RB untuk mengkonsolidasi semua pentahapan itu. Tapi presiden tidak bisa ke legislatif dan yudikatif, ya, untuk bisa melakukan kalau belum kondusif, ya, dan belum tersedia semua prasarana dan belum bersedia. Ya kan itu kan lebih nggak gampang lagi. Walaupun sekarang kan sudah mulai ya. Sudah, mereka udah setuju asalkan ada tempatnya semua. Kalau setuju IKN ya. Bukan. Legislatifnya, yudikatifnya juga setuju asalkan udah beres semua. Nah itu dia. Jadi kalau belum beres ya belum, maksudnya setuju untuk memulai. Jadi artinya poin Jehan bahwa lebih baik setelah 2028 selesai semua secara fisik, gitu ya? Artinya
yudikatif, Ya. legislatif itu sudah siap di sana. Ya, baru diadakan. Satu lagi, kantor pemerintahan negara sahabat, kedutaan besar. Oh. Kan itu yang meresmikan, menandai ibu kota negara. Kalau keempatnya itu belum, ya belum bisa. Kalau pusat pemerintahan, ya rapat kabinet sudah bisa, Iya, betul, rapat koordinasi menteri Ya, bisa. ya, oke. Jadi artinya lebih baik setelah semua alokasi dan lokasi dari eksekutif, legislatif itu ada di sana dan negara sahabat, Nah, ya baru bisa dimulai. baru bisa presiden menerbitkan Kepres mengenai Kepres. pindah ibu kota baru. Ya, dan disitulah dimulai rapat kabinet, ya. Secara reguler. Ya, oh gitu, ngerti. Jadi artinya rapat-rapat kabinet yang Anda maksudkan itu untuk menunjukkan bahwa progres dari pembangunan kota, pemerintahan itu sudah eksis gitu maksudnya ya. Ya. Jadi 2028 itu menurut saya pemerintah itu sudah resmi berkegiatan di sana. Ya. Jadi kalau misalnya dimulai 2027 untuk beberapa kali ya udah bisa ya. Bertahap bisa ya. Apalagi misalnya tahun depan 5.000 ASN itu sudah pindah, nah itu sudah bisa. Ya. Tentu kan ASN yang dipilih itu yang mendukung kegiatan yang bertahap tadi ya. Iya dong. Misalnya kegiatan Menko, ya ASN Menko dulu misalnya. Ya. Dan sekarang ini kan seperti Anda bilang itu sudah work from anywhere. Artinya secara bertahap sudah bisa, tidak harus semua pegawai satu kantor pergi kan. Yang betul-betul yang bisa dikerjakan dari luar kan, di luar Jakarta. Nanti setelah udah efektif baru ya kan semua kan ya. Nah itu mendukung itu work from everywhere. Nah jadi oke. Sekarang kalau kita lihat ya dari dua kota yang bersebelahan dengan IKN ya, Balikpapan dan Samarinda. Kalau 5.000 misalnya sudah di sana, ya aparatur ASN itu, hubungan antara kedua kota ini dilihat dari IKN terhadap dua kota pendampingnya, mana yang lebih akan intens? Ya Balikpapan lah. Karena lebih lokasinya dekat, ya. Oh. Dan kita lihat sekarang perkembangan Balikpapan mengarah ke jembatan itu kan udah berkembang. Iya. Terutama tapi yang sebelum jembatan ya, sampai ke Balikpapan. Nah, sesudah jembatan itu kan memang daerah baru ya. Nah, disitulah perlu dorongan-dorongan itu dari arah IKN-nya mendorong pembangunan lagi. Setelah ada kegiatan itulah ya 2028 nanti itu lebih menggeliat lagi lah. Pembangunan ya, bukan hanya proyek konstruksi gitu. Iya. Kalau pembangunan itu ya masyarakat dari semua golongan, mulai dari usaha kecil sampai usaha besar itu akan berlomba-lomba di sana untuk memulai. Karena belakangan ini kan ada grup dari Balikpapan membuka hotel di sana. Artinya saya melihat Balikpapan, kepentingan Balikpapan sebagai kota juga berkaitan dengan peluang usaha yang diciptakan dengan adanya pusat pemerintahan. Sepertinya itu. Ya, jadi mirip seperti kedekatan Jakarta dengan Bekasi. Iya. Kan agak lebih cepat Bekasi ketimbang Bogor. Bogor kan agak lebih jauh ya. Nah, jadi Samarinda juga gitu nanti. Bukan berarti nggak berkembang, tapi lebih cepat Balikpapan dulu. Iya. Jadi artinya Balikpapan akan diuntungkan sebenarnya dengan adanya kehadiran ini. Oh iya sangat lah. Sekarang juga udah ekonominya udah bertambah kan, pertumbuhannya udah meningkat. Dan apakah pusat-pusat komersial nanti untuk melayani ke 5.000, kan itu 5.000 kan terus akan tambah kan? Iya. Apakah akan muncul pusat-pusat keramaian di situ nanti atau fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka sehingga mereka tidak perlu lagi ke Balikpapan gitu kan? Iya betul. Ya kalau munculnya itu udah jelas ya karena ada kegiatan ya pasti ada fasilitas. Nah, tapi masalahnya bukan hanya akan munculnya, justru pemerintahnya harus antisipatif. Apakah pemerintah daerah misalnya memiliki kapasitas merencanakan pengembangan kawasannya? Kalau tidak ada ya semua main kasih izin aja. Ya sama ya seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang sekarang kan udah nggak ada bedanya sama kota. Tata ruangnya bisa berubah sewaktu-waktu, revisi terus, peruntukan berubah, menyesuaikan dengan investasi. Nggak apa-apa beli sawah dulu, nanti kita rubah peruntukannya. Iya. Harusnya ini nggak boleh lagi. Jadi harus sudah ada badan yang capable. Kita jangan lihat Kuala Lumpur ataupun Johor Bahru.
Sarawak sama Sabah aja sudah well planned. Oh Gitu. ya. Oh iya, mereka punya badan pembangunan BUMN semua milik negara. Oh. Jadi tidak ada itu apa investor-investor tuh langsung beli sawah, beli hutan ya, apa dinas tata ruang bisa diatur, bisa revisi apa RT RW nggak ada di sana. Ya kalau beli lahan hijau nggak ada infrastruktur ya kan kacau jadi infrastruktur mengikuti di mana tanah yang dibeli. Ya, kalau di sini tata ruang sudah jadi tata uang, jadi bisa berubah Bisa suka-sukanya. Beli dulu kuasai nggak ada infrastruktur nanti infrastruktur masuk. Aduh, nggak boleh lagi ya. Nggak benar ya. Tapi artinya gini, saya mau tanya, kapasitas pemerintah daerah Balikpapan Ya. memungkinkan itu untuk melihat itu ya, melihat keteraturan itu ya. Memungkinkan tapi tetap harus Pemerintah pusat ya? didampingi Pemerintah pusat. Pemerintah kan punya Pertamina di sana. Jadi Pertamina itu seperti di negara-negara lain banyak perusahaan minyak yang meningkat ya kekayaannya dan sebagainya itu membuka divisi properti, Oh, mengembangkan kawasan. Ya kita lihat Petronas itu kan ya, ya. GLCC itu kan Petronas itu. Iya, iya. Apa Kuala Lumpur City Center. Jadi Iya, iya, iya. kapasitas pembangunan seperti PU, seperti developer ya, Perumnas pokoknya, itu bisa ada di mana aja. Bisa di BUMN, bisa di swasta, bisa di BUMD. Tapi ketika uangnya ada di Pertamina, dia masuk ke situ. Ini kan kapasitas yang bisa generik ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya tanah punya Pertamina, uangnya dari Pertamina, ya saya pikir kapasitas pengembangan kawasan itu lebih bagus diberikan ke Pertamina. Iya, iya, iya. Jadi bukan Pertamina dalam arti dia bisnis minyak ya, Iya, iya, enggak, dia punya divisi khusus untuk pengembangan ya. kawasan. Nah, itu yang akan mendampingi Balikpapan dan Kaltim lah ya. Iya, Gimana sih sebenarnya mengembangkan kawasan itu? Apakah benar selama ini yang di Jakarta, Bandung, Surabaya itu kasih konsesi semua, izin lokasi, sekarang izin peruntukan segala, itu nggak benar itu. Harus well plan lah. Jadi Anda melihat memang ini apa ya, IKN ini jadi penting untuk jadi simbol perencanaan kota yang baik ya. Penting sekali. Ke depan ya. Betul Bang. Penting sekali. Indonesia ini Tahapan kan itu udah membeku semuanya. Iya, iya. Jadi yang terjadi itu adalah permainan-permainan yang unplanned, yang tidak terencana dengan baik ya. Apa namanya? Persekongkolan lah, perubahan tata ruang semua bisa diatur ya. Laut bisa dipagar. Seperti gitulah. Jadi udah kalau orang Medan bilang udah tak manontu dah. Tak manontu. Ini harus ditata kembali ya, tata ulang ya. Oh iya, betul. Jadi ini kesempatan Indonesia itu punya satu kapasitas pembangunan kota yang betul-betul mengikuti amanat konstitusi. Pasal 33 itu. Negara mengatur semuanya. Oke, nanti setelah 2028, tentu kan otorita tetap ada. Ya kan? Nah, IKN. dalam rangka untuk mengendalikan hubungan yang terstruktur antara kepentingan kota Balikpapan di satu sisi, kepentingan IKN di sisi lain, dan kemudian Samarinda. Apakah masih perlu dibentuk sebuah yang tadi itu? Seperti yang di Jabodetabek itu kan ada tuh. Badan koordinasi. Ya. Apakah perlu ditentukan di luar dari otoritas sekarang? Nah, kalau saya berpendapat ya, otorita IKN sebagai lembaga pusat itu tidak bisa secara yurisdiksi itu menguasai wilayah. Kita negara kesatuan. Jadi jangan seperti negara federal, dia punya wilayah sendiri. Tapi dia memiliki otorita untuk mengelola pemerintahan di IKN, ya itu jelas. Sama seperti Senayan. Senayan itu dikelola Seknek secara aset dan sebagainya. Tapi pembangunannya dikelola Pemprov DKI. Nggak ada pemerintah pusat bisa mengeluarkan izin lokasi, nggak bisa. Nah, nanti bagaimana Kalimantan Timur itu diberdayakan, apakah di sana akan dibuat kota administratif atau dibuat kabupaten atau wilayah daerah tingkat 2 khusus, atau tingkat 1 khusus misalnya, yang bukan pemerintah pusat, tetap daerah, Pemprov misalnya ya, seperti DKI Jakarta misalnya, karena itu kan gede itu. Kalau misalnya mau semua diambil 250.000 hektar itu udah sebesar kabupaten itu. Nah, itu harus ada pembinaan pemerintahan daerahnya nanti. Jadi muncullah satu badan Pemprov baru. Pemprov, pemerintahan provinsi khusus ya.
yang nanti si otorita IKN ini ya mulai secara bertahap menyerahkan gitu. Nah, dibentuklah nanti dinas tata ruang, dinas izin bangunan. Yang mana bisa otorita IKN mengeluarkan PBG misalnya IMB kan nggak bisa. Nah, transformasi itu berarti dilakukan kan direncanakan ini kan sampai tahun 2040 kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Nah, ya kan otorita. Jadi artinya sudah bisa secara perlahan transformasi dilakukan ya. Betul, betul. Supaya badan ini yang eksis nanti. Iya. Untuk mengendalikan pembangunan di wilayah itu kan, benar kan? Benar. Jadi si badan ini nanti bisa saja pertama-tama dicangkokkan di Pemprov Kaltim. Atau di Pemko Balikpapan ya. Tapi ini satu kapasitas yang bisa mengelola kawasan khusus tadi. Terintegrasi ya. Terintegrasi. Karena kalau dari sekarang dicangkokkan di OIKN itu agak awkward lah, agak sulit kan. Karena otorita kan punya tugas sendiri juga. Ya. Fisik. Dia lebih ke fisik ya. Ya. Dan yang sudah terbatas untuk kepentingan IKN. Dia target-targetnya tinggi. Iya, tapi tidak mencakup wilayah yang integrasi tadi kan, ke depannya. Supaya tidak terjadi miss kan, seperti Anda bilang itu kan. Ya, mau saya Bappenas, Kementerian PU, Kementerian PKP, ATR, ya. Itu ya punya kewajiban itu, capacity building lah, capacity building and institutional development. Ya, untuk memberikan kekuatan kepada daerah itu memelihara daerahnya ya. Jadi itu bersama, yang saya bilang Bappenas, PU, ATR, PKP itu bersama daerah, Pemprov dan Pemkap Pemko. Sehingga nanti dia sebagai daerah memiliki kapasitas yang sama dengan pusat. Betul. Karena proyeknya itu dari pusat, sehingga ketika ditinggalkan itu menjadi wilayah daerah, mereka akan terbangun dengan sendirinya ya kapasitasnya ya. Betul. Untuk mengelola kota kan. Harusnya kan gitu. Betul, mengelola pembangunan ya. Iya dong. Bukan mengelola proyek konstruksi. Oh, enggak, karena targetnya kan 2 juta penduduk. Betul. Tahun 2025. Tahun 2045 kan. Dan masih ada janjinya si Mas Yosison kan. Nanti kalau udah berapa juta saya akan invest katanya. Nah, kita tunggu nanti janji dia. Tapi dengan sendirinya kalau kota sudah tumbuh dan kebutuhan apapun akan tumbuh secara otomatis, ya kan. Jadi dia akan memancing, akan menyerap investasi dengan sendirinya. Iya, aglomerasi. Nggak perlu dipaksa orang, ya kan. Di mana ada semut, di situ ada gula. Betul. Bisnis itu kan mencari peluang. Itu dia. Jadi kalau sudah dibuat dengan bagus, makin banyak orang tertarik dengan sendirinya, kan gitu. Betul. Kan? Dan orang juga akan berpikir Jakarta PKN ya. Gitu. Karena kalau udah muncul dia sebagai kekuatan ekonomi, nggak usah 2 juta, Pak. 500.000 aja udah kali. Udah beda itu, Pak. Loh ya, kalau presiden rapat di sana, berita semua kan itu isinya. Betul. Ya, rapat di sana, kita siapkan aja lah rental car ya, tapi mobil listrik misalnya gitu kan. Wah, itu udah bisnis besar itu. Iya, betul. Jadi, saya setuju ya pendapat Anda dari pandangan Anda. Yang paling diuntungkan itu 2 kota itu dengan kehadiran IKN. Karena bukan hanya uang dan fasilitas yang dibawa, ternyata pengembangan kapasitas. Betul. Yang selama ini kan benar agak tertinggal kan, jauh kan. Betul. Nah, dengan kejadian ini mereka dapat harapan untuk menjadi provinsi-provinsi terbaik nanti di Indonesia. Betul. Kan? Itulah tadi pemerintah pusat tuh jangan cuma ngajari Pemda itu main proyek, main perizinan. Mereka bisanya gitu-gitu aja juga jadinya. Main konsesi. Ajarilah yang lebih bagus berkapasitas ya, visi jauh ke depan. Mereka akan ikut. Dan bisa jadi Kaltim itu ya jadi provinsi termaju nanti. Apalagi secara finansial ya. Secara resources mereka udah memang maju ya. Nanti secara kapasitas, modern. Jadi betul-betul ya harapan kita Indonesia modern itu ada di sana. Oke. Dalam rangka kapasitas, mungkin nggak muncul interest dari ya katakanlah seperti universitas terbaik di Indonesia, ITB, UI, akan datang ke sana? Wah, sangat besar. Sekarang kan sudah ada ITK di sana. Di Balikpapan kan, Institut Teknologi Kalimantan. Nah, itu kan binaan dari ITS. Kalau ITB kan membina ITERA di Lampung. Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini kapasitas ITK nanti ya bisa lebih hebat dari ITB. Ya dosen-dosen ITB kalau di ibarat pemain sepak bola Eropa transfer ke sana nanti kan. Kita akan berikan fasilitas semuanya, yang tinggal kita perlukan kurikulum, satuan acara perkuliahan, dan profil dosen-dosennya. Pindah nanti itu. Sama-sama ASN kok ya kan. Tapi dalam konteks itu saya kira ya,
kapasitas pemerintah atau inisiasi dari pemerintah penting. Iya, betul. Iya betul. kan? Iya. Pengembangan SDM Indonesia loh. Iya. Iya kan? Ya kalau kita lihat Institut Teknologi Kalimantan ini udah berapa puluh tahun, udah ada 20 tahun. Ya kan gitu-gitu aja. Iya, iya. Dengan ada IKN ini ya itu kan dia berada antara Balikpapan sama IKN dia nih, ITK ini. Oh, Saya bilang harus naik itu. iya. Semuanya udah ada ya, tinggal inisiatif pemerintah. Bisa pemerintah ya. Ini Menteri Dikti yang baru ini, Menristek Dikti, dorong sana untuk mendukung perkembangan kawasannya. Ya dibagilah. Indonesia itu bukan hanya punya ITB dengan ITS, harusnya ada 10-20 yang kayak ITB ITS. Negara kita ini besar, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Dosennya juga banyak, Iya, 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 iya. Iya, iya. bertumpu pada inovasi dan teknologi. Iya, iya, iya. Iya. Saya sangat optimis itu sangat berkembang gitu. Iya. Wah, industri juga akan masuk sana kalau udah SDM-nya di sana, Iya. Center of Excellence di sana, industri juga mendekati. Iya, iya. Itu yang menjadi kunci ya. SDM akan menjadi kunci kan. Kunci, Pengembangan betul. sebuah kota yang Iya. sophisticated, benar nggak? Betul, betul. Jadi kalau ITB masuk sana, ya UI masuk sana, Unpad masuk sana, Iya. itu pasti akan membuat putra-putra daerah sana akan minat tinggal di situ, Betul, betul. menjadi resources, Iya. ya kan? Karena kebutuhan kota itu akan menyerap sampai tenaga-tenaga yang sophisticated kan? Betul, betul. Inovator-inovator itu dipanggil ke sana, diundang. Nah, Ya, jadi ITK bisa, ITB, semua lah. Tinggal lahan kan nggak ada batasnya sana. itu dia. Nah, sekarang Anda melihat ya, keunggulan dia sebagai kota dari segi perencanaan kan banyak dulu idenya bahwa semua akan menggunakan ya seperti mobil itu akan mensyaratkan bahwa di sana hanya boleh mobil listrik contohnya. Ya, betul. Kan banyak gagasan-gagasan yang dulu yang dianggap sebagai etalase pengembangan Indonesia ke depan kan Ya, ya. daerah itu. Apa yang Anda lihat sebagai sebuah yang baru di sana nanti? Yang pasti pertama Indonesia perlu mindset modernisasi yang baik ya. Ya. Jadi industrialisasi, kita kan negara terbuka, globalisasi, ekonomi semua Ya, ya. terbuka ya. Tapi gagasan modernisasi kita itu masih belum mantap. Ya, jadi misalnya kehidupan kota di berbagai negara itu adalah cerminan dari perkembangan budaya masyarakatnya. Ya. Semakin modern masyarakat, kota makin tertib, Betul. nggak ada nyebrang sembarangan Ya. gitu ya. Nah, mindset kapasitas ataupun arah modernisasi ini dulu yang harus ada. Ya, kayak Jepang sekarang udah punya Woven City di Tokyo. Oh. Nah, itu Toyota yang menginisiasi. Itu modernnya itu udah digital, orang tinggal naik bis yang nggak pakai supir. Ini udah jadi loh, bukan apa ya. Woven City itu udah bergerak, berputar gitu ya. Dan orang yang boleh tinggal di sana disyaratkan ya, hanya yang inovator-inovator, pegawai Toyota gitu ya. Itu direncanakan sekitar 20.000, 30.000 orang di sana. Nah, udah jauh ke depan. Indonesia paling nggak ya mendekati lah, ya modern dan sebagainya. Tapi itu mindset harus siap. Ya, Jadi bukan hanya nanti misalnya mobil listrik tapi dibawa dari Jakarta, habis itu dipulangkan lagi. Hanya untuk pencitraan, jangan. Betul-betul di sana disiapkan lah. Kok ekosistemnya disiapkan? Ekosistemnya, masyarakatnya. Jadi siapa-siapa yang di sana itu ya betul-betul diundang lah, diajak. Dan saya yakin akan banyak yang berbondong-bondong akan ke sana gitu. Ya mau maju ya, mau modern ke sana ya. Jadi misalnya tadi apakah harus mobil listrik? Ya bisa jadi, yang penting kan green ya, sustainable ya. Bisa listrik, hidrogen, macam-macam kan. Iya. Mobil BBG juga masih dianggap hijau kan. Iya. Jadi Tidak artinya sesuatu yang mencerminkan masa depan Indonesia lah ya, sana ya. Indonesia masa depan ya. Iya, dibangun di situ ya, dimulai dibangun di situ ya. Jadi bakat-bakat yang terbaik dari berbagai pusat-pusat Indonesia ya, dari Medan, dari Surabaya itu akan datang ke sana. Dari Bandung ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan ya Bandung, Surabaya, Jakarta, Medan, enggak. Nanti akan terjadi perimbangan. Nah, itulah harapan kita IKN di Kalimantan tuh, orang akan berpikir tadi mau dibangun di IKN atau di Jakarta ya. Ya sudah, sekarang udah ada IKN. Jadi nggak semuanya harus heavy semua di Jabodetabek ini semua, enggak. Nah, jadi tekanan pembangunan berkurang lah di Jawa ini. Dengan sendirinya Pak, karena misalnya ya contoh ya, ada pemerintahan di sana.
Iya. semua orang-orang yang sudah pensiun misalnya, Ya, baik dari menteri kabinet dan segala macam, bisa-bisa tinggal di sana kan, karena dilihat gitu maksudnya, perubahan transformasi itu terjadi gitu. Ya. Nah, kehadiran mereka di sana kan menciptakan peluang-peluang pelayanan yang sampai setinggi itu nanti di sana. Betul. Ketika orangnya udah di sini aja lah, ketika Iya. usia udah 60 kan, udah di sini aja lah katanya. Ya bisa terjadi itu. Ya, dan itu tantangan bagi para arsitek lah ya. Oh. Arsitek itu kan ilmunya placemaking ya. Placemaking. Bagaimana membuat satu daerah yang, wah, ini rasanya nggak beda kayak di Singapura misalnya gitu kan. Saya kalau tinggal di sini kayak di Tokyo misalnya gitu kan. Padahal belum semua terbangun. Baru deket-deket Balikpapan sama IKN-nya aja gitu kan. Tapi suasana itu sudah ada. Itu akan menciptakan kebutuhan tersendiri. Iya. Sehingga orang-orang elit Jakarta bukan nggak mungkin di situ jadi kan. Betul. Ya kayak kita di Sudirman aja dengan ada MRT, trotoar lebar itu perasaan kita udah enak gitu ya. Itu placemaking itu ya. Placemaking itu. Jadi kalau itu sudah tercipta, wah itu ya kalau di koridor ibu kota ini kawasan inti pemerintahan sudah terbentuk seperti itu, ya kenapa nggak yang lain juga begitu kan gitu? Oh ini daerah yang hijau, jangan lagi dipermainkan. Nah ini betul-betul jadi hutan kota misalnya. Oh ini daerah reservoir air, wah gitulah semuanya. Jadi ditata sebagaimana mestinya. Mestinya ya. Luar biasa itu. Dan Indonesia udah punya pengalaman itu. Kita dulu punya Perumnas, kita dulu di DKI ini ada kawasan Senayan, Kemayoran itu kan pengelolanya kan hebat-hebat semua. Tinggal dimulai lagi di IKN. Iya, IKN lebih modern lah, lebih canggih. Nah, kalau perkiraan Anda sebagai arsitek, kira-kira kalau 2 juta di tahun 2045, mungkin nggak itu terjadi? 2 juta? 2045 ya? Ya 20 tahun dari sekarang, Pak. Yang kita nggak bisa duga itu adalah aglomerasinya tadi. Aglomerasi antara kota-kota itu ya? Iya, seperti BSD ya. Dulu kan sebagai kota baru, kan lambat banget tuh, 86 tadi. Iya. Terus sampai 2000 lambat. Tapi begitu 2000-an, ya, jadi kayak kita rasanya kayak bukan di Indonesia nih gitu. Iya kan? Koridornya lebar, yang dulu pohon masih dipakein bambu supaya baru tumbuh sekarang ya kan. Sekarang udah rindang gitu kan. Wah, nyaman gitu. Nah, kalau 20 tahun itu dikebut dari sekarang, saya mungkin 2 juta. Orang Balikpapan pun ya akan pindah dekat-dekat IKN lah. Iya kan? Terutama orang yang mencari kualitas hidup ya. Betul. Ya dong, ujung-ujungnya nanti sana kan. Betul tadi ya. Yang bisa menarik semua elit di Indonesia ini ke sana gara-gara itu. Ya, dan ada itu sesuatu kehidupan yang fasilitas nyaman. Iya, itu dia. Dan itu harus diingat, bukan semua fasilitas itu adalah komersial. Ya. Public transport, public market, public hospital, public park, bukan berarti bisnis nggak boleh. Bisnis itu mengikuti dia, melengkapi. Tapi jangan utamanya ini commercial facilities, tapi berkedok social facilities. Rumah sakit mahal, sekolah unggulan mahal. Kota-kota baru kita kan karena didorong oleh bisnis properti, jadi dia tidak bisa menghindari bahwa yang akan invest di sana itu ya bisnis. Tapi berkedok kan, dibilangnya fasos-fasum, tapi itu commercial facilities. Nah, kalau di sana janganlah. Betul-betul rumah sakit yang terbaik punyanya Indonesia. Kayak dulu Pak Harto kan nggak mau berobat ke Singapura kan. Dia mau Pertamina kan. Ya Pertamina ya harus jadi pelopor misalnya rumah sakit terbaik di sana misalnya. Ya kita nggak harus Pertamina lah. Mungkin ada BUMN lain ya. Nah itu, jadi itu harus diingatkan ke pemerintah, karena pemerintah kita ini mindsetnya itu belum bagaimana negara itu lead the development belum. Jadi banyak makelar ini, mohon maaf nih pada pemerintah ini mentalnya itu mental maklar, sama kayak mental yang mengizinkan impor itu, segala macam boleh impor, ya kan? Misalnya ini impor, bukan berarti kita anti impor, tapi mental untuk bagaimana mendorong kemajuan ekonomi anak bangsa ini, pemerintah lead the development, take a lead gitu ya, memimpin. Itu yang harus dimiliki dulu. Saya itu. Tapi penting memang sebuah kota itu tumbuh karena aglomerasi dari kota sekitarnya, karena kebutuhan penduduk sekitarnya. Betul.
Dan kalau Anda yakin 2 juta pada tahun 2025, walaupun nggak sampai 2 juta, tapi itu luar biasa itu kota itu. Karena Betul. penduduk Bekasi aja sekarang kalau secara teritorial itu kan baru sekitar 5 juta. Betul, betul. Teritorial, karena secara administratif memang dia udah besar. Iya, iya. Kalau ini kan dari nol, administratifnya kan dari nol gitu. Dari nol, ya, ya. Dia akan tumbuh. Ya. Kalau sampai 1 juta aja udah luar biasa itu. Luar biasa, ya. Ya. Kelebihannya karena dipimpin oleh pemerintah. Ya. Pertama adalah aparat pemerintah. Ya, ya. Ini akan meramaikan. Ya. Kedua adalah golongan masyarakat menengah bawah. Yang mana nih kan dua-dua ini, aparat pemerintah dengan menengah bawah, mana bisa di kota barunya properti? Ya, ya. Nggak bisa kan? Properti kan menengah atas semua. Ya, ya, ya. Menengah atas sama bisnisnya yang punya developer. Buka kafe ya kafenya dia. Bioskop ya bioskopnya dia. Menengah atas beli rumahnya, kan gitu. Nah, ini kan nggak. Pemerintah. Ya, ASN, ya, kemudian menengah bawah, daripada kalian berdesak-desakan tinggal di bantaran Cikapundung di Bandung ya, di bantaran Ciliwung, udah pindah ke sana. Nah, nanti yang bantaran Sungai Cikapundung, Ciliwung, Sungai Musi, Sungai Deli di Medan itu kan kumuh semua nih. Ya, mulai berkurang kan, tertarik untuk menatap Indonesia baru, untuk merasakan tinggal di Indonesia baru ya kan. Yang kayak gitu mana bisa bisnis properti? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bisnis properti itu nanti ada bagian-bagian tertentu di IKN itu, kan nanti kan sudah tumbuh, menengah atasnya kan tumbuh. Jadi ujung tombak itu tetap pemerintah dan publik ya, dan ASN tadi, itu ujung tombak. Nanti sesudah kawasan berkembang, wah udah kelas menengah akan tumbuh, bisnis akan masuk. Iya, iya. Kalau bisnis properti itu kan terbalik dia. Yang di depan itu bisnisnya dulu, kelas menengah atas ya kan. Akhirnya lambat kan. 6.000 hektar BSD itu kan berapa puluh tahun, 35 tahun lebih dah sekarang nih. Masih gitu, ya baru separuh paling. Belum sampai. Nah, ini karena Cisau mulai dikembangkan aja, LRT udah masuk sana, ini akan lebih cepat lah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau IKN itu ya makanya tadi 20 tahun itu bisa. Karena didorong oleh tadi program pemerintah dan pelayanan publik ya. Akan banyak orang pindah ke sana nanti. Dan ini kan sudah dinyatakan Nusantara. Bukan kampungnya orang suku tertentu, ini semua melting di sini. Ya, bahwa Kalimantan itu adalah ada orang Dayak di sana, tapi kawasan IKN-nya bukan. Ini sudah dinyatakan Nusantara. Ya, bahwa kita menghargai tuan rumah gitu ya. Tapi ini adalah Nusantara, pusatnya Indonesia. Tuan rumah juga akan ikut dalam pembangunan di sana. Nah, itu dia. Nanti berdatangan lah itu dari Indonesia Timur, dari Indonesia Barat, dari Aceh sampai Merauke datang ke sana. Dan kalau saya lihat ya, orang Kalimantan itu open-minded. Open, ya, betul. Kebetulan saya berapa kali sana, dia nggak ada kecurigaan dari siapapun gitu ya kan. Dari Jakarta dia sangat respect gitu. Iya, dan sudah berpuluh-puluh tahun itu orang Banjar ke sana, orang Bugis ke sana, ya kan. Welcome. Yang aslinya kan orang Banjar itu selatan, Bugis kan Sulawesi kan. Mereka aja udah mengaku orang Kalimantan. Iya, betul. Itu kelebihannya. Iya, dan orang Dayaknya juga menerima. Iya, itu dia. Jadi bisa dikatakan prospek dari IKN sebagai kota masa depan Indonesia sangat terbuka ya. Betul. Tapi baik lagi, pemerintah tuh harus mewaspadai ya, jangan sampai hal-hal yang di Jakarta, di Bandung diulangi lagi. Jangan. Yang dulu kan sempat seolah-olah dibuat image kalau nanti investor ini. Jadi kekuatannya bukan di investor ternyata. Di masyarakat yang ada di sana, di ASN yang akan menjadi penghuni kota baru itu sebagai ibu kota ya. Benar ya? ASN dan menengah tengah dan menengah bawah. Iya dong, iya. Menengah bawah ini bukan bawah ya, menengah bawah ini. Ya, masyarakat umum lah. Umum ya. Nah, jadi kalau itu jadi prioritasnya memang agak beda bentuknya seperti yang diperkirakan banyak orang. Betul, ya. Seperti BSD dan lain-lainnya. Tapi ini bukan itu. Bukan itu. Jadi BSD-nya itu nanti di IKN itu ada klaster-klaster tertentu aja. Setelah elit-elitnya banyak yang di sana. Setelah pensiunan menteri mau di situ ya, udah datanglah.
Ya namanya properti kan kalau daerahnya masih sepi nggak mau. Ya, ya, Tapi kalau begitu rame, udah berani mulai invest. ya, ya, ya. Kelas menengah atas juga gitu. Walaupun apa dia mau tinggal di kawasan yang elit, tapi kalau elitnya itu di tengah daerah kosong nggak mau dia. Ya, ya. Ini yang banyak disalahpahami oleh orang bahwa seakan-akan kota IKN itu dibangun seperti pembangunan developer, ya kan? Ya, Ini bukan itu ternyata ya. Itu ya. Jadi ini pemerintah yang lead ya. Lead ya, walaupun developer bukan berarti Oh, nggak bukan ada. tidak dimasukkan, silakan. Silakan. Ya. Nanti diberikan peluangnya. Ya, ya. Tapi tata ruang dan tata wilayah itu harus dipegang oleh pemerintah. Itu yang penting. Iya, Nggak boleh asal dikasih izin ya, sembarangan. jadi nggak boleh lagi nanti Pimpro jalan, Pimpro gorong-gorong, saluran drainase ya kan. Mau kemana kan arahnya nih, alignmentnya itu kan Ya. dipermainkan semua. Iya, selama iya, ini. iya, Jadi apa konsesi jadi transaksional. Iya, iya. Wanipiro masuk sana. Iya, sekarang nggak Wanipiro bisa lagi. nggak bisa lagi. Jadi rencana di depan pemerintah apa memimpin pembangunan, Ya. Pemerintah memimpin dan membangun kapasitas pemerintah daerah. Daerah ya betul. Sehingga kota ini bisa berkelanjutan ya. Berlanjutan ya. Ya, iya dong. Kan kepentingan Samarinda dan ini kan. Betul. Buat Kalimantan lah pokoknya. Iya, dan Indonesia baru tuh. Ya, Indonesia masa baru depan ya. Dan lahannya luas sekali sana, ratusan ribu jutaan hektar. Ya. Ya, artinya nggak semua untuk kota kan. Jadi kota itu juga dengan hutan, kota dan sebagainya itu. Jadi bukan tidak mungkin nanti satu saat karena ada kota-kota baru mirip ini ya. Di mana? Di sana? Di Indonesia, tempat Di lain. Indonesia, ya Artinya harusnya bisa. tipikal keberhasilannya nanti akan diadopsi. Oh iya, banyak daerah yang akan ini ya. Ya, Misalnya Sumatera ya, itu di sekitar Riau itu semua potensial. Apalagi ada gagasan untuk buat jembatan ke Malaysia itu yang di pulau apa itu kan, di Riau itu. Wah itu juga bisa ini berkembang. Ya, artinya kota ini akan jadi benchmark nanti kan. Benchmark ya. Untuk orang-orang yang daerah-daerah yang ingin membuat kota dengan hidup yang ideal, agak ideal ini kan dibandingkan dengan kota-kota yang ada sekarang. Oh iya, dari iya, sisi kan? modernnya tadi ya, berkelanjutan, modern ya. Karena daerah-daerah ini kan nggak bisa kita jadikan semacam apa ya, seakan-akan kapasitas Jakarta jauh lebih besar daripada mereka. Enggak juga. Oh jangan. Enggak juga, Pak. Karena sumber-sumber alam mereka, sumber daya mereka, finance mereka juga kuat untuk membuat sesuatu yang baik. Betul. Justru Jakarta itu menciptakan istilahnya itu ecological footprint ya, yang sangat besar, telapak ekologis itu, menghabiskan berapa juta ton batu bara untuk menghidupkan listrik di Jakarta Jabotabek ya kan. Jadi nggak keren, nggak berkelanjutan, macet, polusi, orang meninggal karena ISPA ya kan. Banjir, macam-macam. Jadi daerah bisa bilang, oh kita yang paling keren di sini. Nah, iya, itulah tugas dari IKN. Menjadikan contoh untuk Indonesia kan. Daerah-daerah yang akan dikembangkan jadi kota akan melihat IKN sebagai benchmark. Betul. Iya. Luar biasa ya. Kota. Jadi kembali concern dari pemerintahan Pak Prabowo untuk menjadikan itu sebagai kota politik pada tahun 2028 ini sangat penting jadinya. Tonggak sejarahnya. Bukan hanya ibu kota, tadi pembangunan kota-kota baru di Indonesia. Iya. Itu yang paling penting karena ini experience by experience kan. Karena baru sekarang adanya ini kan. Iya. Baik, kalau gitu bisa dikatakan yang paling penting dari pemerintah yang akan datang adalah membangun kebiasaan untuk berkantor di sana. Iya. Terus rapat-rapat kabinet untuk memberikan simbol kepada bahwa di sana sudah akan efektif kantor pemerintah ya pada tahun 2028. Iya. Kalau saya sih sarankan Menko berkantor di sana lebih sering. Karena Menko ini kan dia efektif mengkoordinasi kementerian-kementerian dan tidak dibebani tugas-tugas teknis sektoral kan, dia kan banyak koordinasi kan. Nah, jadi kalau misalnya seminggu, katakanlah setahun itu berapa kali rapat kabinet, ya Menko lebih sering aja lah di sana gitu. Rapat-rapat kementerian koordinasi. Dan saya lihat kantor-kantor yang ada sekarang dibangun itu sudah berdasarkan Menko sekarang ini. Iya, betul. Menko ini, terus di bawahnya nanti akan ada aparatur menterinya di sana. Gitu loh. Cocok. Jadi kantor Menko terpusat dia, beberapa Menko yang saya lihat ya. Iya, yang di depan Istana Garuda itu kan. Iya. Udah selesai itu, Pak. Iya. Di sumbu kebangsaan itu kanan kirinya Menko ini terus sampai ke ya sesuai dengan jumlah Menko sekarang.
Iya, iya. Udah ada itu. Ya. Itu akan memulai nanti. Dari itu bisa jadi presiden juga untuk yang namanya pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan itu membangun kota secara mandiri dengan baik. Ya semua kan kota Indonesia ini kota dibangun Belanda dan kota tradisional ya sejak zaman sebelum Belanda. Iya, iya. Kan belum ada yang dibangun Indonesia kan? Batavia itu dibangun Belanda ya. Belanda semua, Medan juga Bandung Belanda, juga ya? Bandung juga Belanda, Bogor Belanda, semua Belanda, Bekasi, Tangerang Belanda. Yang dibangun Indonesia itu Ini, sejak kemerdekaan ini ya baru ini salah satunya. Iya, iya. Artinya sejak zaman Belanda merdeka sampai sekarang itu hanya pengembangan kota. Iya, iya. Tapi pengembangan kotanya itu kan nggak teratur. Iya. Misalnya Bandung kota lamanya itu kan bagus ya. Begitu Bandung pemekaran, waduh ke Ujung Berung, ke Gede Bage ini kan Pabaliut semua, Pabalatak. Nah inilah kita pemerintah itu benar-benar membangun kota ya from the scratch tadi ya, tapi dengan satu tujuan dan fungsi yang kuat ya sebagai ibu kota ini sebagai awal tadi yang abang bilang sebagai contoh lah ya. Nah, sebagai contoh, iya, karena daerah-daerah yang ingin membangun kota, menginginkan kehidupan yang berkelanjutan banyak. Ya. Karena daerahnya punya sumber daya untuk itu. Ya. Kan gitu masalahnya. Betul. Itulah salah satu juga kekuatan otonomi daerah. Betul. Mereka punya anggaran. Betul. Ya. Seperti Anda bilang tadi, Kalimantan daya belinya jauh lebih tinggi dari daerah-daerah iya. lain, Pak. Ya, tinggal disuntik kapasitas saja. Iya, nah itu kapasitas aja. Disuntik mereka. Kemampuan. Kapasitas kemampuan ya, berpikir modern dan segala macam. Nah, balik lagi, itulah pentingnya SDM itu. Jadi pusat-pusat pendidikan tinggi itu sangat penting. Betul. Iya kan? Menciptakan generasi unggul. Betul. Mereka yang akan memulai nanti gitu loh. Jadi Pemda-Pemda sana, Universitas ITB, Universitas Indonesia ITB, akan lahir putra-putra daerah yang akan menjadi wali kota yang lahir di situ. Beda itu, Pak. Beda kalau orang Jakarta yang datang ke sana, jadi pilkada udah enak gitu. Orang Jakarta jadi orang mindset Jakarta di bawah aja, menghalalkan segala cara. Iya. Dan kalian orang daerah kalian. Nah, itu dia, Pak. Kami orang ibu kota. Dia merasa lebih unggul. Iya. Itu masalahnya. Perlu itu ya, itu apa mental ya? Iya, jadi kalau di sana ITB, sana UI, itu akan beda. Betul. Beda. Walaupun mungkin memang ada biaya lah, karena bagaimanapun kalau dipilih ITB disuruh di Jakarta punya cabang daripada di sana, pasti dipilih di Jakarta. Di sini perlunya insentif. Betul. Jadi guru-gurunya itu datang sini. Iya, dan kelengkapan fasilitas tadi. Iya. Kalau udah lengkap, udah enak lah tinggal sana. Ya, itu dia. Tapi yang istilahnya kelengkapan itu nggak perlu sampai kayak Jakarta punya kehidupan malam semua, nggak perlu. Enggak perlu. Yang pasti-pasti aja ya kan, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, udah. Tempat tinggal yang nyaman, public transport, public health, public park ya. Ya. Kan kita kurang nih, taman kota kita kan kurang. Di semua kota kita kan kurang. Iya, karena pengembangan kota yang nggak berkelanjutan itu. Iya, betul, ya. Ya, lokasi apapun disikat sama dia. Nah, iya, betul. Iya, hijau-hijau disikat. Iya. Makanya banjir. Kalau di sini kan enggak, karena lahan itu begitu luas kan. Iya. Jadi kembali lagi, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan kepastian sustainability dari kota itu kan. Ya, dan satu lagi secara kelembagaan itu perlunya Kementerian Pembangunan Kota. Oh iya. Kementerian Urban Development, Ministry of Urban Development. Ya disatukan sama perumahan lah. Bisa. Ya. Sekarang nomenklaturnya kan kawasan. PKP. Ya, nggak masalah juga. Ya, itu sebenarnya kawasan permukiman itu ya termasuk kota. Iya, bisa aja kawasan permukiman dan perkotaan itu gampang lah itu. Betul. Dibesarkan karena masalah itu kan. Tapi artinya sudah ada embrio untuk membuat pembangunan kota itu semakin terselenggara dengan baik. Karena adanya pemisahan tadi kan. Kalau PU itu sekarang lebih kepada infrastruktur dasar dia. Betul. Ya kan? Konstruksi, struktur. Iya. Nah, sekarang perumahan ini udah memikirkan kawasan. Kan? Nah, tinggal kota nanti. Kota ya. Pengembangan kota, pengembangan kawasan ya. Nah, ini kenapa gagasan Kementerian Kota ini, Undang-Undang Perkotaan ini lambat sekali? Karena di negara kita ini perkotaan itu dianggap yurisdiksi. Jadi kalau urusan pembangunan kota, ya apa bedanya sama pemerintahan kota? Pemerintahan kota ini kan di bawah Direktur Jenderal Bangda di Depdagri. Wah ini beda lagi nih. Nanti misalnya tata ruang kota, itu ATR. Perencanaan pembangunan kota, itu Bappenas.
perencanaan pembangunannya, tata ruangnya, kepemerintahannya. Bukan itu semua. Oh. Pembangunan kota ini tentang kapasitas tadi menuju kota modern. Jadi jangan punya pikiran menteri atau aparat di Kementerian Perkotaan ini, mereka punya wilayah yang nggak bisa. Kapasitas tadi. Oh. Kapasitas, ya, modernisasi, gimana pembinaan. Jadi kepentingan adanya Kementerian Pembangunan kota ini. Ya, perkotaan itu karena itu ya? Iya. Untuk mengkoordinasi ya? Mengkoordinasi bagaimana sebuah kota itu bisa punya kapasitas yang tinggi tadi. Bukan hanya fisik masalahnya. Bukan fisik, bukan main proyek. Iya, itu dia. Jadi selama ini masih orientasi proyek kan? Main proyek. Pembagian kekuasaan itu berdasarkan proyek. Proyek fisik, proyek konstruksi, ambil bagian situ. Dan sampai banyak BUMN juga akhirnya juga nggak berdaya kan? Gara-gara proyek konstruksi. Nah itu di level kelima tuh konstruksi, proyek konstruksi. Di atasnya itu adalah program pembangunan. Nah, di tingkat ketiga itu kebijakan publik. Tingkat kedua itu amanat konstitusi. Di tingkat paling atas itu hak dasar manusia. Kita mainnya di sini aja, jadi nggak sampai ke atas.